Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Bani Umayyah dimulai dari kemenangan Abul Abbas As-Saffah dari peperangan terbuka, yaitu Al-Zab, melawan Khalifah Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 6 abad, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima yang berasal dari Khurasan Persia. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri Daulah Abbasiyah berasal dari keturunan Abbas dari paman Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya Marwah bin Muhammad. Sehingga secara de facto maka berdirilah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini menjadi pilar kejayaan Islam. Pada zaman itu tidak ada yang bisa menandingi kegemilangan dan pengembangan Islam pada saat itu. Sehingga bisa dikatakan keemasan Islam itu terjadi pada saat itu. Jadi, pengembangan Islam itu menjadi inspirasi untuk para tokoh ilmu Islam dari zaman klasik sampai zaman sekarang. Berdirinya Bani Abbasiyah selama 505 tahun yang diperintah oleh 38 khalifah yang mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada masa itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah salah satunya yaitu menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan kekuasaan baru. Fase-fase Daulah Abbasiyah terdiri dari 5 fase. Fase yang pertama yaitu fase pembentukan, berjalan selama 100 tahun atau 1 abad. Di fase ini yaitu terdiri dari 9 khalifah. Fase ini juga disebut dengan fase keemasan atau kejayaan pada Daulah Abbasiyah. Fase kedua ini merupakan fase yang pertama yang dikuasai oleh kekuasaan Turki. Fase ini pengembangan ilmu pengetahuannya tidak sepesat fase sebelumnya. Pada akhir abad ke-9 terjadi disintegrasi atau perpecahan wilayah dari dinasti Abbasiyah. Fase ketiga. Pada fase ini berlangsung selama 113 tahun. Pada fase ini dikenal dengan masa disintegrasi kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawain. Pada fase ini perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah mengalami penurunan. Pada fase ini terdapat 4 orang khalifah. Pada fase ini sering terjadi kekacauan politik dan sering tidak stabil karena penguasanya sering berganti. Fase keempat. Pada fase ini disebut juga sebagai fase pengaruh Turki kedua. Pada fase ini terjadi perang salib dalam melawan kaum Nasrani. Perang ini terjadi selama 2 abad. Pada fase ini berlangsung selama 143 tahun yang diperintah oleh 9 orang khalifah. Fase kelima. Fase kelima ini adalah fase lemah sampai menuju kehancurannya Daulah Abbasiyah. Kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad dan di Andalusia mengalami banyak penurunan. Terjadi penyerangan di Baghdad, sehingga kekuasaan Islam yang dibangun selama 5 abad dengan susah payah akhirnya takluk dan hancur. Maka kegemerlapan Islam berakhir pada masa itu. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah dan saudara kandungnya Ibrahim Al-Imam dan Abul Abbas As-Saffah merupakan pendiri Bani Abbasiyah. Ketika Khalifah Abul Abbas As-Saffah meninggal, Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Panglima Besar Abu Muslim Al-Khurasani. Hal pertama yang dilakukan
Khalifah Abu Ja'far al-Mansur setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Harun ar-Rasyid lahir pada tahun 145 Hijriah atau 707 Masehi. Ibunya adalah seorang hamba dan ayahnya adalah Al-Mahdi, khalifah ketiga Abbasiyah. Harun adalah seorang khalifah yang paling dihormati, alim, dan sangat dimuliakan sepanjang usia menjadi khalifah. Masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid adalah puncak keemasan Bani Abbasiyah. Zaman Harun ar-Rasyid, Baitul Mal ditugaskan menanggung narapidana dengan memberikan setiap orang makanan yang cukup, serta pakaian musim panas dan musim dingin. Harun ar-Rasyid juga terkenal dengan programnya, yaitu dengan mendirikan Baitul Hikmah. Al-Mu'tasim. Nama asli Al-Mu'tasim adalah Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim. Lahir pada tahun 187 Hijriah dan memerintah pada tahun 467 sampai 487 Masehi, yaitu selama 20 tahunan. Pada masa pendahulunya, Al-Mu'tasim merupakan tangan kanan untuk menyelesaikan kesulitan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena keberanian dan ketegasan beliau dilantik sebagai putra mahkota. Beliau dikenal juga sebagai pecinta ilmu dan pengembangan ilmu. Peradaban, ilmu pengetahuan, dan nama tokoh-tokohnya pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, filsafat. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Al-Rashid. Yang kedua, kedokteran. Para ahli kedokteran yaitu Jabir bin Hayyan, Hunayn bin Ishaq, Tabib bin Qura, dan Ar-Razi atau Ar-Razes. Yang ketiga yaitu matematika. Para ahli matematika yaitu Umar bin Al-Farukhan, Al-Khawarizmi, dan Banu Lusah. Yang keempat, astronomi. Para ahli ilmu astronomi adalah Al-Fazari, Al-Batani, Abdul Wahab, dan Al-Farwani. Dan yang kelima, seni ukir. Seniman yang terkenal yaitu Al-Badri dan At-Tarikh. Yang keenam, bahasa dan sastra. Tokoh yang terkenal yaitu ada Abu Nawas, Abu Tamam, Dabal Al-Khuzai, Ibnu Rumi, dan Al-Matanabi. Runtuhnya Daulah Abbasiyah terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Perebutan kekuasaan berkepanjangan dalam istana Abbasiyah menimbulkan respon buruk dari masyarakat, ditambah dengan perilaku amoral yang ditunjukkan oleh para khalifah dan pembesar istana. Praktik-praktik amoral yang dilakukan oleh khalifah adalah setiap akhir tahun mengadakan acara-acara seremonial di istana untuk menghibur khalifah. Tujuannya adalah untuk menghibur para khalifah dan pembesar. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas. Dan yang kedua, perang salib. Dan yang ketiga, serangan tentara Mongol. Dan yang terakhir yaitu berdirinya Turki Utsmani.